menyataniat ta peharium kewarih nyan kasat tanya untuk peharium harta tanya kewarih nyan dasar deh. Ya, jadi biar sampai te kena mati kata pubur masjid ini yang. Ya, barokon hana pri-pri puasa Senin Kemis. Wate kena melinggai kata pubur masjid dengan menzalimi ahli waris tapi haram harta katanya baik cok le waris. Nyan kenyan yang kepegah oleh Rasulullah dalam hadis guna, maka dikhatamkan dia dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Malam ini kita coba mengkaji tentang wasiat. Setelah kita mengkaji bab wakaf, maka malam ini kita coba baca tentang wasiat. Karena wasiat ini penting. Sering kita wasiat hanya berputar soal pribadi kita. Kalau mati saya ditanam di sini, atau kalau mati saya ditanam di sana. Kalau saya meninggal, kalian jangan bertengkar, kau harta bersama baik kompeki. Nyan sering sinan meputa-puta dalam hal wasiat. Padahal bahagian daripada wasiat adalah mewasiatkan harta kepada jalan kebaikan. Bahkan ada riwayat dari Abi Amru, anna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh wa annal amwati yatazawaruna fi quburihim siwahu fayaqulu ba'duhum li ba'din ma bala hadza fayuqalu mata min ghairi wasiyatin. Bahwa orang yang mati tidak meninggalkan wasiat itu di alam barzakh tidak akan ditegur oleh orang-orang yang sudah duluan meninggal. Karena orang-orang yang sudah meninggal, orang mati, yatazawaruna fi quburihim, mereka saling menziarahi dalam kubur mereka. Siwahu, yang tidak diziarahi adalah kita yang tidak meninggalkan wasiat. Maka sebahagian mereka bertanya pada temannya, ma bala hadza, apa penyebab si ini tidak ada yang ziarah? Fayuqalu, maka disebut mata min ghairi wasiyatin, dia mati tanpa meninggalkan wasiat. Jadi itu salah satu pentingnya wasiat kita sebelum meninggal. Apa itu wasiat? Dalam syariat, wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut, berbuat baik dengan sesuatu yang benar, yang dialirkan atau yang dikerjakan setelah meninggal dunia. Ya, jadi yang geken wasiat
Tapu buat jerah dengan sabah-sabah hak tanya yang jipu buat le urang ahli mati nyan wasiat ikut menyatakan kajak jauh nyawa sehat u masjid sedekah laut nyan wakilah ikut tapi yang ikut wasiat nyawa menyamati laut kajuk nyawa ke masjid kajuk nyawa ke sipulan kajuknya ke sipulen nyan wasiat wahya sunnatun muakkadah wasiat itu sunat muakkad jadi hukum dasar sunat muakkad tentang wasiat sunat katanya melakukan wasiat. Kadang-kadang wajib tawasiat. Idza nadaraha apabila kita bernazar nakaoi dayo golom tempat apaglah nyan wajib tawasiat bahwa lun nazar oleh mati lun kapaglah sehingga sampai hana dilaksanakan. Dan kadang-kadang najid yang haram tawasiat lagi contoh apabila berat dugaan katanya atra yang tawasiat le katanya digunakan pada tempat yang maksiat nyan haram tawasiat. Kadang-kadang makruh tawasiat. Kiban cara makruh tawasiat lagi contoh nyawa mati-mati lun harta kabagi bersama tujuan be icok lewari be icok lewali nyan hukum makruh. Wa in kana sadaqatu bi sihhatin fa maradin afdalu. Hukum wasiat sunan muakkad sekalipun sedekah di waktu sehat terus pada waktu sakit itu lebih utama. Jadi walaupun hukum wasiat hukum sunan muakkad tapi tamu sedekah bakwate sehat yang lebih utama. Tamu sedekah bakwate sakit yang lebih utama. Jadi kalau sempat mati. Karena hadis Bukhari Muslim dipegah li Rasulullah afdalus sadaqati anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'ammalal ghina wa takhshal faqra wala tamhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Apa kata Rasulullah? Afdal sedekah bahwa engkau bersedekah padahal engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, yang engkau pikir akan kaya dan engkau takut akan fakir, dan jangan engkau pertempokan akannya sedekah sampai apabila sampailah roh kepada halkum baru kamu katakan li fulan kadza wali fulan kadza, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, nyan pajan takunyan wate kam krok rukum. Jadi kepada Nabi, sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika katanya tengah sehat.
Dan ketika katanya tengah kriit yang tengah tapi ki kaya, tengah ia tu ke fakir, nyan wate nyan kepada Nabi hinan lebih utama, lebih afdal dalam sedekah. Baik dapat trip, baik wate katruh nyawang bak halkom baru takun kesimpulan sekian, kesimpulan sekian. Nah, jadi yang afdal bak wate katanya dalam keadaan sehat. Fayam bagi Allah yang fala anha sa'atan, maka sepatutnya bahwa jangan lalai ia daripadanya wasiat saatan satu saah pun. Jadi bak wasiatnya penting. Mesiat han gebi putuworo. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatan aw lailataini illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Tidak ada hak seseorang muslim, baginya muslim ada sesuatu yang diwasiatkan pada sesuatu itu, lalu tidur ia satu malam atau dua malam, terkecuali wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya. Ya. Jadi hana buat yang paling good urang muslim bila katanya wana sesuatu atetaih malam, yang paling good buat nayo adalah tak tulis wasiat, tak peduk dia boleh. Ya. Ai mal hazmu awil ma'rufu syar'an, artinya tidak ada perbuatan yang lurus atau perbuatan yang baik pada syarak, illa zalika, kecuali menulis wasiat. Kenapa disuruh tulis wasiat? Li'annal insana la yadri mata yafja'uhul maut, karena manusia itu tidak tahu dia kapan disergap oleh mati. Tanya ada depu pajan disergap oleh mati. Jadi boleh jadi malam taihnya sehingga hana tabadahali. Maka karenanya geyo tulis wasiat bak wate getanya tanya malam. Ya. Wayam bagi lahu ayyadila fi wasiyatihi, dan sepatutnya baginya seseorang bahwa adil dalam wasiatnya, karena hadis riwayat Imam Ahmad bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fa idza jara fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bisu'i amalih fayadkhulun nar. Bahwa sungguh seorang laki-laki sungguh beramal ia dengan amal ahli syurga. Mana amal ahli syurga berarti dia selalu di dalam taat, dia selalu di dalam ibadah. Di sabe-sabe dalam ibadah, sabe-sabe dalam taat, sehingga dia amalannya amalan ahli syurga. Fa idza jara bi wasiyatihi, apabila dia buruk dalam wasiatnya. Jadi na wate jiwasiat, na kewarih yang bukan zalim,
maka dikhatamkan baginya orang itu dengan buruk amalnya, maka masuk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar, dan bahwa sungguh seseorang beramal ia dengan amal ahli neraka, sab'ina sanatan 70 tahun. Pegah Nabi na uragam iaitu buat ahli neraka bermaksiat 70 tahun ipu buat kok trep. Fayadilu fi wasiyatihi, lalu dia adil dalam wasiatnya. Fayuhtamu lahu bi khairi amalih, maka ditutup, dikhatamkan baginya dengan sebaik-baik amalnya. Fayadkhulul jannah, maka masuk syurga. Ya. Jadi khatimah amalnya sangat penting. Jadi ketika seorang diwasiat mati lon nyopat peng 1 juta, kasih sedekah ke fakir miskin, misalnya contoh, atau kajuk ke masjid puo yang digunakan oleh nadhir, baik untuk imarah atau untuk maslahah berangkat puyet, atau untuk memberi makanan anak-anak yatim. Ya, nyan wasiat. Nyan kaitamong di dalam meninggalkan wasiat, terus ketika dia meninggal dunia ada amalan baik yang sudah dia wasiatkan yang dilakukan setelah dia meninggal. Ya. Jadi nyamban penting pudakun wasiat di dalam agama. Yang baik gada hak waris atau hak orang-orang yang mempunyai hak. Oleh karena itu harus adil. Maka gepegah watukrahu ziyadatu ala thulus, dimakruhkan akan wasiat lebih di atas 1/3 harta. Itu jika tidak dikasat akan mengharamkan bagi warisnya. Jika dikasat mengharamkan untuk waris, nyan haram kasatnya. Walaupun untuk bila waris dioke sah wasiat je. Jadi menyana harta katanya 100 juta umpama je, nyan menyata wasiat untuk infak, nyan baik lebih dari 1/2. Menyana 100 dah bagi leh 20 juta. Ya. Jadi baik lebih 20 juta. Tak apa lebih makruh hukum ni. Makruh hukum andai kata hana niat lam ati tanya untuk tak haram ke waris. Nyo kuasit aju di tengah harta mangak beicok le wali. Nyamangat merumpak di ke wali. Nyan menyalahkan nyan kasat tanya hukum ji haram. Karena kata pegadah hak wali. Nyawa itamang di dalam hadis bunau. Kepegahi Nabi, urang agam ji beramal amal ahli syurga, tapi apabila ji pasek bak wasiat nyan ge khatam ji dengan amal buruk, maka masuk neraka. Sementara si urang tu ji pebun amal ahli neraka sampai 70 tahun, tapi wasiatnya adil, tidak menzalimi sebahagian waris, maka dia akan dikhatamkan dengan amal ahli syurga, maka masuk syurga.
Nyan ban penting adil di dalam melaksanakan wasiat. Apabila katanya tawasiat lebih daripada seperlai harta, ya, nyan yang tembus wasiat tanya makna tembus hana payah lakaidin bak bandung wari menyabuna peng 100 juta cok ajul 20 juta sesuai dengan yang ka diwasiat juk ho yang diwasiat. Apabila diwasiat lebih seperlai, katakanlah menya 100 juta diwasiat 50 juta kajuk ke masjid, tinggal 50 juta, sementara harta gonyan Bandung 100 juta, nyan yang tembus wasiat gonyan 20 juta, 20 juta. Adapun 17 juta tu supaya genap 50, nyan payah tanyang ba ahli waris, pesapan ahli waris mendum nyawa naga wasiat 50 juta berarti lebih seperlai 17 juta. 17 jutanya pu ke hurang drawana nerida lagi wasiat urang yang kahanale untuk tajuk masjid. Menyabandum ahli waris jikun jeut nyan tembus ban 50 juta. Tapi menyasirau ahli waris keun hana hanya setuju ulun habis 50 juta kena. Ya, nyan pada mana 17 juta payah kembalikan kepada harta peninggalan yang lewat untuk wasiat hanya pada mana 20 juta. Nyan apabila tapu buat wasiat lebih daripada 1/3 harta, nyan menyahana tanian untuk tapu harum kewaris. Menyataniat tak peharium ke waris, nyan kasat tanya untuk peharium harta tanya ke waris, nyan dasar deh. Ya, jadi biar sampai te kena mati kata pubur maksiat ini yang. Ya, barokon hana pri-pri puasa Senin Kemis. Wate kena melinggai kata pubur maksiat dengan menzalimi ahli waris tak peharium harta katanya baik cok le waris. Nyan kenyan yang kepegah oleh Rasulullah dalam hadis guna, maka dikhatamkan dia dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nyan pengertian daripada wasiat. Kemudian rukun wasiat ada 4. Yang pertama orang yang mewasiat, yang kedua orang yang terima wasiat, yang ketiga barang yang diwasiat, yang keempat lafai, lafai atau sirat. Tasihu wasiatun mukallafin hurrin. Tasihu wasiatu mukallafin hurrin mukhtarin. Sah wasiat orang yang mukallaf. Mana mukallaf? Akil balik ka trumu. Lagi merdeka bukan budak. Lagi mukhtar, pilihannya sendiri atau kemauannya sendiri, bukan dipaksa. Pajan mukallaf, pajan merdeka, pajan kemauan sendiri, indal wasiati ketika dia wasiat. Wate jiwasiat, jih mukallaf, jih merdeka, jih dalam keadaan kemauan sendiri. Oleh karena itu maka tiada sah wasiat daripada sabi, anak-anak, dan orang gila karena hana mukallaf, dan orang yang budak rakek.
dan tidak juga daripada orang yang dipaksa. Untuk apa diwasiat? Li jihati halin, bagi jalan halal, seperti membangun masjid dan maslahahnya masjid. Ya, sah tawasid bagi getanyo yang mukallaf, getanyo merdeka kelamin, sah wasiat. Ho tawasid bak jalan halia, berarti hansah wasiat bak jalan maksiat atau bak jalan haram. Nah, jadi syarat pada wasiat itu adamul maksiat, bena maksiat. Nyo he bak be maksiat pu maksiat maksiat urang udip atau maksiat goknya. Maksiat urudip yazid. Kiban contoh maksiat urung udip lagi gewasiat untuk pegat tempat jib arak. Nyan maksiat urung udip. Nyo mati-mati leung, nyo lampuhnyo ka pegat ke lapangan bola. Je menan. Bola na maksiat. Maksiat. Itu lu payangnya, Iwan. Ya, berarti hanjit tawasid tanya ke lapangan bola. Hah? Awak dah habis betul kok. Oh, boleh. Kesimpulan bahwa wasiat itu berbuat baik dengan hak kita yang dikerjakan setelah mati. Yang kedua, wasiat hukumnya sunat muakkad. Sekalipun bersedekah waktu sehat dan waktu sakit lebih utama. Yang ketiga, sepatutnya kita jangan lengah setiap saat untuk meninggalkan wasiat ketika tidur malam. Karena insan itu tidak tahu dia kapan disergap oleh mati. Yang keempat, makruh mewasiat lebih di atas sepertiga harta. Yang kelima, sah wasiat orang mukallaf merdeka untuk jalan yang halal. Berarti tidak boleh wasiat kepada jalan yang haram. Ya, kah.